TV. Seruput aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwakofficial. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru. Ngeri mantapnya. Gak kemanisan. Mantap. Luwak hitam baru. Gak kemanisan. Mantap. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya Cynthia Rompas. Saudara, usai menangkap ratusan pelaku judi online di kawasan Hayamuruk, Jakarta Barat, polisi kini mengusut aliran dana dan juga pihak sponsor terhadap 320 warga negara asing yang terlibat. Usai menangkap 320 warga negara asing dan 1 warga negara Indonesia, Polri kini mengusut aliran dana hingga pihak yang mensponsori judi online jaringan internasional yang bermarkas di sebuah perkantoran di Hayamuruk, Jakarta Barat. Selain menangkap ratusan pelaku judi online, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya uang, paspor, dan ponsel. Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Wira Satya Triputra bilang, terkait peran para pelaku saat ini masih dilakukan pengusutan. Sementara 1 WNI diketahui adalah warga Jakarta yang merupakan mantan pekerja di Kamboja. Kami akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan penelusuran, baik itu aliran dana maupun sponsor daripada mereka atau para pelaku yang mendatangkan ke sini. Kita lakukan pemeriksaan kemarin, ternyata ada 1 orang WNI, yaitu warga di Jakarta sini, tapi yang bersangkutan adalah mantan ataupun pernah bekerja di Kamboja. Jadi datang sini juga bekerja di sini lagi. 320. Nanti akan kita dalami lebih lanjut ya. Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi menduga pola kejahatan tindak pidana daring seperti judi online saat ini sudah bergeser ke Indonesia. Karena kawasan yang sebelumnya menjadi markas judi online seperti Myanmar, Kamboja, Laos, dan Vietnam telah ditertibkan keamanan regional. Daerah Indochina, khususnya Myanmar, Kamboja, Laos, Vietnam, basis-basis dari perekrutan dan aktivitas tindak pidana daring yang sasaran korbannya transnasional, sasaran korbannya selalu warga negara asing. Setelah ditertibkan mulai terjadi pergeseran ke Indonesia. Saat ini 320 pelaku WNA yang terdiri dari 228 pria dan 96 perempuan dititipkan ke rumah detensi imigrasi. Kasubdit Pengawasan Keimigrasian Arif Eka Rianto bilang, para pelaku judi online diduga telah melakukan pelanggaran keimigrasian. Pihak imigrasi kini mendalami siapa sponsor dan penjamin yang membuat ratusan WNA ini bisa berada di Indonesia. Melakukan pendalaman terhadap terduga tersangka terhadap pelanggaran keimigrasian dan tindak pidana keimigrasian. Kami juga akan melakukan penelusuran terkait dengan sponsor, penjamin warga negara asing ini untuk berada di Indonesia. Sebelumnya, pada Jumat malam, Polri membongkar dan menangkap 321 orang dalam kasus sindikat judi online jaringan internasional di Hayamuruk, Jakarta Barat. Operasi penggerebekan dilakukan setelah polisi mengidentifikasi aktivitas perjudian daring yang terhubung dengan jaringan internasional. Tim Liputan Kompas TV.
Untuk mengungkap siapa bos besar di balik judi online sindikat internasional di Hayamuruk, Jakarta Barat, polisi kini menelusuri aliran dana dan sponsorship terhadap para WNA. Kita bahas bersama Ardi Suteja, Ketua Indonesia Cyber Security Forum, dan juga Kepala PPATK periode 2002-2011, Yunus Hussein. Selamat petang Pak Ardi, Pak Yunus, terima kasih sudah menyediakan waktunya di Kompas Petang hari ini. Saya langsung ke Pak Ardi. Pak Ardi, kalau saat ini polisi sudah menyita sejumlah barang bukti termasuk ada komputer, ponsel dan lain sebagainya. Kalau dari temuan ini, domain situs yang disita apakah pola yang diketahui pihak kepolisian bisa mengarah pada satu pusat kontrol yang sama untuk mengetahui siapa pengendalinya? Ya, secara forensik memang perlu ya ditelusuri ya, tapi ini perlu waktu dan biasanya penelusuran itu akan terhambat oleh adanya pengelabuan ya. Mereka berlindung dengan berbagai cara termasuk identitas palsu dan sebagainya. Maka ini penyelidikan secara forensik ya, digital ini bukan sesuatu hal yang mudah, kompleks ya, makan waktu dan juga tidak bisa dilakukan secara sendiri ya, artinya harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya ya, termasuk juga kalau di Indonesia ada PPATK, nanti di luar negeri harus melalui NCB, Interpol ya, Europol, dan tentunya juga dengan aparat penegak hukum setempat negara-negara yang mungkin dicurigai sebagai basis di mana mereka beroperasi. Tapi kalau untuk mengetahui siapa pemain besarnya ini, apa yang bisa dilakukan pihak penyidik polisian? Ya, kita sebetulnya sudah membaca banyak ya terkait dengan kegiatannya, apalagi masalah yang di Kamboja itu terekspos di media global ya, sampai juga Badan PBB juga sudah mengeluarkan laporan. Namun kembali lagi, siapa sebenarnya biang keladinya atau aktor intelektualisnya itu tidak pernah terungkap, hanya menduga si A, si B, si C ya. Artinya ini ada kompleksitas untuk menentukan siapa sebenarnya di belakangnya. Yang jelas ini adalah suatu kegiatan yang melibatkan yang namanya kelompok kejahatan terorganisir ya. Ini yang tidak bisa pastikan. Pak Yunus, ini kan dari mayoritas sebagian besar pelaku adalah WNA, warga negara asing. Hanya satu warga negara Indonesia, itu pun adalah mantan pekerja yang sebelumnya bekerja di Kamboja. Sejauh mana setidaknya pihak PPATK ini bisa melacak aliran dana? Apakah bisa dari pelaku-pelaku yang memprogram atau seperti apa, Pak Yunus, biasanya PPATK akan bekerja? Baik, makasih. Jadi transaksi-transaksi mereka pasti melalui lembaga jasa keuangan ya, terutama bank dan lainnya seperti remittance ya, seperti Dana, OVO dan lain-lain ya. Dan seluruh orang yang punya rekening di Indonesia itu tercatat ya, terdaftar di PPATK. Jadi dengan mengetahui informasi awal dan melihat transaksi mereka, voucher mereka, dan dengan menganalisis transaksi bisa ketahuan siapa, kalau bahasa legal itu beneficial owner, pengendalinya siapa. Jadi dari transaksi, kita kalau transaksi banyak ke orang ini, jumlahnya banyak, frekuensinya tinggi, dan dia banyak menerima dari transaksi itu, kemungkinan besar dia adalah pengendali, beneficial owner tadi. Ini pernah dilakukan misalnya pada waktu kasus Hambalang, kasus IKTP ya, ada beberapa mantan anggota DPR kita, Ketua DPR, ditentukan sebagai pengendali itu dari transaksi-transaksi oleh penyidik KPK waktu itu. Jadi ketahuan, oh dia bukan sembarang orang, karena transaksi begitu banyak, begitu besar kepada yang bersangkutan. Dia pengendali, dia juga penggerak ya, dalam bahasa hukum itu oil locker. Bisa juga kita sebut dia cukong ya, financial backer dari kegiatan ini. Ini masalah besar, 300 lebih di satu gedung itu nggak main-main. Mereka sewa gedung, coba dilihat sewa gedungnya, ada izin tempat tinggal dan izin bekerja nggak di sini, dan pasti omsetnya besar. Ya, kalau bicara soal omset dan juga pendapatan dari 2 bulan beroperasi ini, biasanya PPATK akan melacak aliran dana ini akan kemana di sisi ataupun di step awalnya. Adakah menurut Anda PPATK bisa menduga indikasi penggunaan metode tertentu mungkin? Jadi cara kerjanya ada 2. Pertama dia menerima laporan, karena begitu terdeteksi ada laporan-laporan yang suspicious atau jumlah tertentu untuk tunai akan dilaporkan. Tapi kalau seandainya tidak
terdeteksi melalui itu PPATK bisa turun langsung ya, bisa meminta, bisa mengaudit ya. Nah biasanya lembaga jasa keuangan utama itu bank, bisa juga money remittance, tapi biasanya mereka juga dibantu melalui bank karena bank punya jaringan luas keluar ya. Misalnya transaksi itu melalui transaksi kris, BI Fast, transfer ya, itu pasti melalui bank. Jadi dengan melihat jalur utama di bank ini, baik yang masuk ataupun yang diminta atau dilakukan pemeriksaan akan ketahuan. Nah, informasi awal dari kepolisian siapa-siapa mereka itu perlu diberikan ke PPATK bisa biar dicari transaksi orang-orang ini gitu, sehingga nggak udah lebih fokus jadinya, lebih fokus karena jumlahnya begitu besar ya, orangnya begitu banyak dan ini menarik. Saya kira tidak terlalu susah untuk terasir transaksi mereka. Oke, Pak Ardi, kalau kita bicara soal pengamanan ataupun cyber security, biasanya apa yang bisa terdeteksi untuk tahap awal untuk mengetahui bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam transaksi tertentu? Ya biasanya yang pola utama yang bisa dianalisa itu adalah traffic ya. Traffic dalam satu situs itu, kalau trafficnya tinggi ya seharusnya bisa terdeteksi ya. Tapi ini yang kita hadapi ini kan tadi Pak Yunus sudah bilang cukup besar ya jumlah pelakunya, sudah 2 bulan beroperasi. Artinya ini ada juga masalah yang semakin kompleks yang mungkin tidak bisa terdeteksi dengan metode-metode yang selama ini bisa dilakukan. Artinya mereka sudah semakin canggih dan saya meyakini pasti mereka juga memperbaiki cara-cara mereka melakukan transaksi ya secara online. Apalagi mereka sudah berpengalaman di berbagai negara ya, di markasnya di Kamboja, di Myanmar ya, Timor Leste dan sebagainya. Ini artinya kita berhadapan dengan evolusi yang terbaru daripada pelaku-pelaku ini, sehingga kemungkinan teknologi yang selama ini kita pahami, yang kita ngerti caranya kita pahami selama ini mungkin sudah harus kita rubah ya, karena sudah semakin kompleks. Apalagi ya transaksinya juga sekarang dilakukan secara elektronik menggunakan kripto dan sebagainya. Tapi begini Pak Ardi, kalau kita lihat dari mereka yang ditangkap yang sudah diperiksa oleh pihak kepolisian ada 320 WNA dan 1 WNI ini, ada yang menduga bahwa ini adalah pekerja yang melakukan operasional tapi bukan bos besar atau pengendali dari judi online ini. Sementara markas di Indonesia operasionalnya orang-orang asing. Apa sebenarnya bisa dibaca di sini? Yang jelas itu mereka hanya orang pesuruh, orang yang bekerja ya, cari makan, cari rezeki, sama seperti yang tempo hari banyak orang kita dikirim ke Kamboja. Ini juga mungkin ada praktek-praktek perdagangan orang dalam hal ini. Artinya mereka ini cuma pekerja yang ketangkap, jadi hanya garis depannya aja. Sedangkan yang di belakang mereka itu mungkin masih harus ditelusuri di dalam, ya. Dan ini juga sasarannya tidak, kalau lihat dari jumlah orang asing tertangkap, mereka juga tidak bisa berbahasa Indonesia lagi, sebagian besar, hampir semuanya tidak bisa berbahasa Indonesia. Ini artinya apa? Sasaran bukan di Indonesia, sasaran ada di luar negeri. Artinya bos besarnya tidak ada di Indonesia atau mungkin ada backing orang ataupun oknum tertentu di Indonesia, menurut Anda? Bos besarnya tidak ada di Indonesia dan mereka tidak mustahil bisa beroperasi, pasti ada bantuan dari pelaku-pelaku dari dalam negeri. Oke, kalau dari Pak Yunus membacanya seperti apa? Apakah dengan operasi yang dilakukan oleh judi online bersindikat internasional ini ada backing tertentu dari pihak dalam negeri misalnya? Jadi biasanya kalau dulu-dulu ya, bandar itu kebanyakan di luar ya. Mereka ini pelaku biasa. Kemudian dia bisa masuk kemari secara massal, operasi sampai 2 bulan. Itu tidak mudah. Dia pasti ada yang memperlicin, berlancar. Sehingga kalau disebut tadi backingnya, kalau menurut saya ada. Sesuai dengan budaya Indonesia ya. Tidak ada bisnis yang murni 100% nggak pakai bantuan para penguasa ataupun backing tadi. Kalau menurut saya ini yang harus dicari. Jadi penguasanya menurut Anda dari pihak mana ini, Pak Yunus, dugaannya? Ya mungkin pertama terkait dengan izin masuk dan izin bekerja kan, pasti ada yang bantu mengurus sehingga kok bisa masuk semudah itu dan sebanyak itu ya. Mungkin juga ada aparat penegak lain yang seharusnya mencegah, memberantas, dia membiarkan atau tidak mencegah, justru malah membantu karena ada keuntungan ekonomis. Bisa sekali seperti itu. Dan itu tolong diteliti, bukan hanya transaksi ya, keterangan dari saksi,
mereka-mereka yang udah ditangkap juga yang mengetahui, kemudian informasi dari lembaga-lembaga lain ya, termasuk perlintasan imigrasi itu perlu sekali dilihat. Kok cepat sekali, banyak sekali, kok bebas sekali mereka masuk, pasti ada yang memperlancar itu, nggak mungkin. Karena jumlahnya tidak sedikit ya, ada 320 warga negara asing itu yang tertangkap tangan. Pak Ardi, kalau dari hasil forensik digital pada laptop misalnya, ataupun ponsel yang disita, apakah ini dapat mengidentifikasi identitas asli dari pemilik rekening yang menampung uang-uang yang masuk? Bisa saja kalau memang informasi itu terekam ya di dalam di dalam laptop ya atau di dalam HP yang disita. Maka ini juga proses yang tidak mudah ya, artinya perlu makan waktu, analisa yang mendalam dan perlu juga ketelitian serta keahlian khusus ya. Karena forensik digital itu memang tidak banyak yang bisa melakukan dan ini hanya beberapa lembaga yang memiliki keahlian di bidang itu dan memiliki sertifikasi. Karena kalau dilakukan oleh hanya orang yang bisa bongkar komputer ya itu tidak seperti itu ya, tidak sederhana seperti itu. Ya, tentu harapan kita bersama adalah bagaimana menangkap dan juga mengungkap bos besar di balik judi online bersindikat internasional. Terima kasih Pak Ardi Suteja, Ketua Indonesia Cyber Security Forum dan juga Kepala PPATK periode 2002-2011, Pak Yunus Hussein sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore Mbak Cynthia. Selamat sore Pak Yunus. Saudara, informasi lainnya masih akan kami sajikan selepas jeda. Di antaranya 4 poin syarat utama Iran dalam respon proposal damai Amerika membuat Donald Trump murka. Lalu apakah ini menandai kegagalan negosiasi damai? Dialog khas Kompas Petang akan kami hadirkan selepas jeda bersama